Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Sport dalam program Sport Analysis bersama saya Umar S. Bakri. Kali ini saya akan ajak Anda menuju ke negeri Ratu Elizabeth, tepatnya ke Birmingham Arena di Birmingham City, England. Sport lovers sama-sama tahu bahwa saat ini di Birmingham Arena tengah berlangsung kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di dunia, yaitu All England. Turnamen ini paling dirindukan oleh seluruh pemain bulu tangkis terbaik di dunia. Banyak pengamat menyebut turnamen tertua di dunia ini kali ini kurang greget atau nggak nendang istilah makanannya. Kenapa? Banyak pemain kelas dunia atau mereka yang masuk dalam top ranking dunia tidak hadir dalam turnamen ini. Hampir di semua sektor ada beberapa pemain yang masuk dalam 10 besar dunia absen. Kita lihat pertama di sektor tunggal putri. Sekurang-kurangnya saya mencatat ada 4 pemain yang masuk top 10 ranking dunia tidak hadir. Yang pertama adalah Tai Tzu Ying, pemain nomor 1 dunia yang baru saja menjuarai BWF World Tour Final di Bangkok bulan Januari lalu. Yang kedua adalah Chen Yufei, pemain peringkat 2 dunia dari China, juga absen. Yang ketiga, pemain muda yang tengah bersinar, An She-yong, peringkat 8 dunia dari Korea Selatan. Dan yang keempat adalah He Bingqiao, juga pemain muda peringkat 9 dunia dari China. Itu di sektor tunggal putri. Di sektor tunggal putra malah ada 5 pemain top 10 yang tidak hadir di All England kali ini. Yang pertama adalah pemain peringkat 4 dunia, Chou Tien-chen dari Chinese Taipei. Kemudian Chen Long, peringkat 6 dunia dari China. Eng Kalong Angus, peringkat 8 dari Hong Kong. Wang Sui, peringkat 9 dunia dari Chinese Taipei. Dan Si Yuki, peringkat 10 dunia yang sebelum pandemi masih menempati peringkat 2 dunia, juga tidak hadir. Kemudian di sektor ganda putra ada 4 pasangan elit dunia yang menyatakan mengundurkan diri yang sebelumnya pernah tercatat di turnamen All England 2021 ini, yaitu Liang Wenqilin, peringkat 3 dunia yang baru saja membuat hat-trick menjuarai 3 turnamen berturut-turut di Thailand bulan Januari, 2 kali turnamen Super 1000 dan BWF World Tour Final. Yang kedua adalah pemain peringkat 4 dunia, Li Junhui, Li Yuchen dari China. Ini merupakan musuh bebuyutan The Minions dari Indonesia. Yang ketiga adalah pemain muda dari Korea yang sekarang berada di posisi 8 dunia, yaitu Choi Sol-kyu, Se Seung-ja, pemain yang sedang nanjak prestasinya akhir-akhir ini. Dan yang keempat juga pemain muda dari Malaysia, peringkat 9 dunia adalah Arontia Soh-woo-yik yang juga sama bersinarnya dengan pasangan muda dari Korea Selatan. Nah, kemudian di sektor ganda putri ada 5 pasangan elit dunia yang selalu merajalela dalam berbagai turnamen kelas dunia tidak hadir di All England kali ini, yaitu Chen Qingchen, Jia Yifan, peringkat 2 dunia dari China. Kemudian Li Shuhei, Shin Seung-chan, peringkat 4 dunia dari Korea Selatan. Lalu Kim So-young, Kong Heon, peringkat 5 dunia juga dari Korea Selatan. Masih dari Korea Selatan ada lagi Chang Yena, Kim Hye-rin, peringkat 9 dunia. Dan terakhir adalah Chow Mei-kwan, Lee Meng-yen dari Malaysia, peringkat 10 dunia. Mereka semua absen di All England kali ini. Yang terakhir di sektor ganda campuran juga ada 5 mixed double yang masuk 10 besar dunia absen di All England kali ini. Yang pertama adalah pasangan nomor 1 dunia dari China, Zheng Ziwei, Wang Yaqiong. Kemudian peringkat 2 dunia dari Thailand yang sedang naik daun, Dechapo Sapsiree. Kemudian peringkat 3 dunia, Wang Yilyu, Wang Dongbing. Jadi peringkat 1, 2, 3 dunia absen di All England kali ini. Lantas pemain muda yang juga sedang mengancam ganda-ganda campuran dunia yang lain dari Korea Selatan, yaitu Seo Seung-jae, Chai Yu-jung, peringkat 5 dunia. Dan yang kelima adalah pasangan kita, Hafiz Faisal Gloria Wijaya, yang meskipun prestasinya akhir-akhir ini menurun, tapi masih berada di peringkat 8 dunia. Sedikitnya ada 2 faktor yang menyebabkan turnamen All England kali ini
ini tidak dihadiri oleh pemain-pemain papan atas dunia. Yang pertama, situasi pandemi khususnya di Inggris, pandemi COVID-19 yang masih memuncak di Inggris menyebabkan banyak negara khawatir akan keselamatan atau kesehatan para pemainnya. Faktor yang kedua, hasil dari turnamen All England ini tidak menjadi dasar perhitungan bagi BWF untuk menentukan pemain-pemain yang berhak lolos dalam Olimpiade Tokyo tahun ini, sehingga skornya tidak menentukan ranking Road to Tokyo atau Road to Olympic. Kendati demikian, All England tetaplah All England. Tidak hadirnya banyak pemain kelas dunia tidak dengan sendirinya membuat gengsi turnamen ini merosot. Bagaimanapun, All England adalah turnamen tertua di dunia, turnamen paling bergengsi di dunia, dan banyak pemain kelas dunia ingin mencatatkan namanya sebagai juara di turnamen ini. Bagi Indonesia, ketidakhadiran pemain-pemain elit dunia tentu merupakan berkah. Paling tidak, peluang pemain-pemain kita untuk mendapatkan gelar di turnamen All England kali ini menjadi terbuka lebar. Ini semua tentunya tergantung pada para pemain kita mau memanfaatkan momentum ini atau tidak, mau mencatatkan namanya dalam sejarah All England atau tidak. Ini kesempatannya sangat terbuka lebar. Di sektor tunggal putra misalnya, dengan tidak hadirnya 5 pemain yang masuk top 10 ranking, peluang main terbaik kita, Anthony Sinisuka Ginting, untuk menerobos minimal masuk semifinal terbuka lebar. Salah satu halangan bagi Ginting untuk bisa masuk babak 4 besar adalah Kinda Bisrikan di babak 8 besar. Dua pemain ini telah 4 kali bertemu dengan skor 2-2. Apabila bisa lolos dari hadangan Kinda Bisrikan, besar kemungkinan dan hampir bisa dipastikan Ginting akan ketemu Kento Momota di babak semifinal. Jujur, kalau ketemu Kento Momota, saya tidak berani memprediksikan Ginting akan lolos. Sangat besar peluang Kento Momota untuk mengalahkan Ginting, mengingat skor pertemuan selama ini antara kedua pemain adalah 11-4 untuk keunggulan Kento Momota. Saya prediksikan Kento Momota akan masuk final, dan di babak final akan ketemu dengan pemain Denmark. Bisa Victor Axelsen, bisa Anders Antonsen, tetapi melihat kinerja Victor Axelsen dalam beberapa bulan terakhir, di antaranya menjuarai turnamen Super 1000 2 kali berturut-turut di Thailand dan menjadi juara di Swiss Open, peluang Victor Axelsen untuk bertemu dengan Kento Momota di babak final All England tahun ini sangat besar. Di sektor tunggal putri, dengan tidak adanya pemain nomor 1 dunia Tai Tzu Ying, peluang Carolina Marin dari Spanyol untuk menjadi juara terbuka lebar. Satu-satunya ancaman atau beberapa pemain yang kemungkinan menjadi ancaman bagi Carolina Marin adalah Nozomi Okuhara dari Jepang, Akane Yamaguchi juga dari Jepang, dan Ratchanok Intanon dari Thailand. Perkiraan saya, babak final tunggal putri All England tahun ini akan mempertemukan 2 ratu terbaik di dunia saat ini, yaitu Carolina Marin versus Nozomi Okuhara. Di sektor ganda putra, dengan absennya sejumlah pasangan papan atas dunia, banyak penggemar bulu tangkis di Indonesia yang mengharapkan akan terjadi All Indonesian Final, yaitu antara The Minions, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya melawan The Daddies, Muhammad Aksan Hendra Setiawan. Tetapi untuk bisa mencapai babak final, kedua pasangan kita ini tidak-tidaknya harus menyingkirkan 2 pasangan Jepang. The Minions akan bertemu dengan Takeshi Komura, Keigo Sonoda di babak 4 besar, dan selama ini pasangan Jepang itu selalu kesulitan jika menghadapi The Minion, sehingga peluang Marcus Kevin untuk ke final sangat besar. Sedangkan di semifinal lain, Hendra Aksan apabila di babak 8 besar bisa mengatasi kompatriotnya yaitu Fajar Rian, maka di babak semifinal kemungkinan akan bertemu Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo. Ini juga sama dengan semifinal yang lain. Aksan Hendra jika ketemu dengan pasangan nomor 1 Jepang, Yuta Watanabe, Hiroyuki Endo, kecenderungannya Aksan itu lebih unggul. Seakan-akan Aksan Hendra itu cocok jika bertemu dengan Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo. Sehingga jika skenario ini benar terjadi, maka
besar kemungkinan atau hampir dapat dipastikan Aksan Hendra dapat lolos ke final untuk bertemu dengan rekan sendiri yang sudah berkali-kali bertemu dalam berbagai final turnamen bintang 5, yaitu The Minion atau Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Siapa yang menjadi juara buat kita tidak penting, yang jelas siapapun dari kedua pasangan ini yang menjadi juara akan mencatatkan diri juara All England 3 kali, yang menyamai rekor Park Ju-bong Kim Un-so. Di sektor ganda putri, dengan tidak adanya 5 pasangan papan atas dunia, kita juga menaruh harapan yang sangat besar pada pasangan terbaik kita, Grecia Poli Apriani Rahayu, untuk pertama kali merasakan gelar juara All England. Memang tidak mudah, tetapi setidak-tidaknya rintangan menuju ke sana itu tidak seberat pada turnamen-turnamen papan atas dunia yang lain. Untuk menjadi juara All England atau menjadi kampion, Grecia Poli Apriani Rahayu di babak semifinal diperkirakan, kalau semuanya berjalan mulus sesuai dengan drawing, diperkirakan akan ketemu pasangan nomor 1 dunia saat ini, yaitu Yuki Fukushima Sayaka Hirota dari Jepang. Rekor pertemuan kedua pemain memang tidak menguntungkan buat Grecia Apriani, yaitu 5-2, 5 untuk Jepang dan 2 untuk Indonesia. Akan tetapi, jika Grecia dan Apriani dalam keadaan yang top form, baik dari segi psikis maupun fisik, bukan tidak mungkin pasangan nomor 1 kita ini bisa membuat kejutan, mengalahkan Yuki Fukushima Sayaka Hirota, sekaligus memperkecil head-to-head di antara mereka menjadi 5-3. Tetapi dalam keadaan Fukushima dan Hirota yang sedang on fire akhir-akhir ini, memang peluang mengalahkan pasangan Jepang itu tidak mudah. Tetapi tidak ada salahnya untuk terus berusaha. Peluang tetap masih ada. Karena sebenarnya Grecia Poli dan Apriani Rahayu secara teknis, secara mental punya kualifikasi untuk mengalahkan pemain-pemain terbaik dunia manapun. Nah, kalau Grecia Apriani kalah dari Yuki Fukushima Sayaka Hirota, maka pasangan nomor 1 dunia ini asal Jepang ini diperkirakan di babak final juga akan bertemu dengan rekan senegaranya, yaitu Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, ya, pemain yang juga sama kuatnya dengan Fukushima Hirota ini. Ya, kelihatannya tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menuju babak final. Jadi di sektor ganda putri, saya perkirakan akan terjadi All Japanese Final antara Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dan Wakana Nagahara dan Mayu Matsumoto. Nah, yang terakhir di sektor ganda campuran, di sini dengan tidak adanya 5 pemain 10 besar yang tidak hadir, ya, terutama Du China, Wang Yilyu, Wang Dobing, dan Zheng Ziwei, Wang Yakyong, maka tidak salah lagi kalau publik bulu tangkis Indonesia berharap pasangan terbaik kita, Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti, bisa meraih gelar All England-nya yang kedua setelah tahun lalu mereka berhasil menjadi juara. Tetapi memang tantangan Praven Melati untuk menjadi juara tidak mudah. Kuncinya menurut saya adalah di babak semifinal. Kalau di babak semifinal, Praven Melati bisa melewati pasangan asal Prancis yang sedang bersinar, yaitu Tom Gisquel Delvin Delru, maka saya rasa peluang Praven Melati untuk mempertahankan gelar juara All England sangat terbuka. Tetapi kalau di babak semifinal, Praven Melati kalah dari pasangan Prancis ini, yaitu Tom Gisquel dan Delvin Delru, maka saya memprediksi pasangan Prancis inilah yang akan keluar menjadi juara All England tahun 2021 ini. Siapa lawan Praven Melati atau Tom Gisquel Delvin Delru di babak final? Besar kemungkinan adalah pasangan Jepang, yaitu Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Pasangan yang energik dan sangat dinamis ini hampir dipastikan sulit dihadang oleh pasangan-pasangan manapun atau ganda campuran manapun di grup mereka. Sehingga kalau sesuai dengan harapan publik bulu tangkis Indonesia, final ganda campuran All England kali ini tentu akan terjadi antara Praven Melati melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Tapi sekali lagi dengan syarat Praven Melati bisa melewati pasangan Prancis Tom Gisquel Delvin Delru yang telah 2 kali mengalahkan
Rafael pelatih. Bukan tidak mungkin kalau tidak waspada atau meremehkan lagi, Rafael pelatih akan kembali dikilas oleh pasangan muda Prancis ini. Sekali lagi, pasangan muda Prancis ini punya potensi untuk bikin kejutan di All England kali ini. Tentu harapan kita Rafael pelatih yang jadi juara, sehingga kita sekurang-kurangnya itu bisa membawa 2 gelar juara, yaitu dari sektor ganda campuran dan sektor ganda putra. Atau kemungkinan tambahan, yaitu Grecia Apriani mencuri gelar di ganda putri, dan Anthony Ginting membuat kejutan menyingkirkan Kento Momota dan Victor Axelsen di sektor tunggal putra. Kita lihat bersama apakah tidak hadirnya pemain-pemain elit dunia di All England kali ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia, atau sebaliknya pemain-pemain Indonesia kembali terpuruk seperti di turnamen BWF Tour Final di Thailand bulan Januari dan Swiss Open yang baru saja kita lalui. Demikian ulasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.